Shalom, jemaat yang terkasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama keluarga yang tercinta di rumah untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Nya. Kita boleh sangat bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan. Di tengah luasnya samudra, badai yang bergelora, Tuhan Yesus adalah jangkar kehidupan kita. Amin, puji Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada setiap kami, keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan senantiasa turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Di tengah luasnya samudra, badai yang bergelora, Engkau adalah jangkar kehidupan kami. Engkau adalah penolong kami yang terus menolong kami. Bahkan dari dahulu, kemarin, hari ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu,
Perjamahan Roh Kuduslah yang akan dapat mengubahkan hati kami, kehidupan kami ya Bapa, bahkan keluarga kami Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, setiap keluarga kami mengalami jamahan-Mu, agar kami Tuhan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, agar kami Tuhan mengalami hadirat-Mu yang baru dan mengalami berkat yang baru di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindukan jamahan Roh Kudus. Jamalah kami ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancurkan setiap hati-hati yang keras, lembutkan setiap hati-hati kami ya Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus untuk kami dapat saling mengasihi ya Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Amin, amin. Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Jamah hati kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu ya Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Amin, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kami percaya ketika Roh Kudus menjamah setiap kami, maka akan ada pemulihan yang baru di dalam diri kami, terlebih ya Tuhan keluarga kami. Dan kami percaya kehidupan kami akan dituntun oleh Roh Kudus dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan, lebih lagi mempermuliakan nama-Mu dengan pujian-pujian dan sorak-sorai yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap penuh syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam pujian lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, menyembah, memuji, berdoa, menari untuk Tuhan kita dengan pujian anggur baru dicurahkan kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Bawa
katanya, ketika Roh Kudus diberikan kepada setiap kita, kepada keluarga kita, maka damai sejahtera akan ada di sana. Amin. Sukacita yang baru berlimpah akan ada di sana. Amin, Bapak Saudara sekalian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Yang belum berdiri saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersukacita bersama-sama. Lihat kanan kirinya, tepuk pundaknya, katakan bersukacitalah. Puji Tuhan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Yang belum sukacita boleh cubit pipinya. Sukacita, sukacita. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita untuk memberikan kita kekuatan untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Anggur baru tercurah kepada setiap kita, amin. Puji Tuhan Yesus. biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita agar kuasa Tuhan semakin nyata, agar kuasa Tuhan semakin hadir lagi di dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Amin.
Puji Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Puji Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun situasi kita, bila ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin karena kuasa Tuhan begitu besar, lebih daripada apapun. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Harapan di dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah sumber jawaban dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Iman kita semakin teguh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berharap kepada Tuhan.
Ia mengetahui apa yang kita rasakan. Ia mengetahui seperti apa situasi kita. Mari bawa nama Tuhan Yesus di dalam setiap persoalan. Mungkin kita tidak memberitahu kepada orang-orang di samping kita, di keluarga kita. Namun Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Mari kita curahkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tetap teguhkan iman kita di dalamnya, sehingga karya Tuhan semakin nyata. Haleluya, haleluya. Harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami percaya takkan pernah sia-sia. Biarlah Tuhan, kami dan keluarga kami terus Engkau topang ya Tuhan, berjalan setiap hari ya Tuhan Yesus. Kami kuat hanya karena Engkau menopang kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang harapanku. Amin, amin. Kami akan kuat bersama Tuhan Yesus. Akan pernah sia-sia.
Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua masih ada hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Dan kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menyembah Allah kita yang kudus. Kita sudah memberi pengagungan bagi Dia. Dan pada pagi hari ini, mari waktu ini kita siapkan hati kita bersama-sama untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini. Bapa, kami rindu, kami diberkati oleh firman Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Dan kami percaya yang sakit pun hari ini, pagi ini menerima jamahan Roh Kudus. Dan kami akan beroleh kuasa Allah, kuasa kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Pemulihan, kebangkitan Tuhan kerjakan bagi setiap kami ya Bapa. Di masa-masa sulit kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Dan biarlah kami tetap semangat, tidak tawar hati. Dan kami memiliki sikap hati yang benar ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Kami siap mendengar dan kami siap diurapi, diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih, di tengah situasi yang ya, kalau kita lihat bagaimana Kota Malang selesai dengan PSBB dan kita menghadapi masa-masa transisi, masa-masa new normal, tatanan normal yang baru. Ya, kita melihat di tengah situasi ini, ya banyak orang, kalau saya lihat media sosial, ada beberapa orang yang saling menyalahkan, saling menghakimi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan dan terus perkataan-perkataan itu seolah-olah mengarahkan kita semua. Mari di tengah situasi seperti ini, apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Maka secara khusus firman Tuhan pada pagi ini bicara tentang sikap hati orang yang percaya. Bagaimana sikap hati itu menentukan langkah-langkah kita. Bagaimana kita perlu menjaga sikap hati supaya kita tidak salah melangkah. Kita tidak ikut-ikutan yang lain. Dan kita bisa terperosok di dalamnya. Maka perlu sekali orang percaya menjaga sikap hatinya. Ya, kalau di Amsal 4 ayat 2-3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa sih kita harus menjaga sikap hati kita? Dan apa pentingnya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menjaga sikap hati kita? Baik sikap hati kepada orang lain, sikap hati kepada diri sendiri, dan sikap hati kita kepada Bapa kita di surga. Kita perlu menjaganya. Kenapa? Kita harus menjaga dan apa pentingnya kita menjaga sikap hati kita. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Dan izinkan Roh Kudus berbicara. Sebelum firman Tuhan ini saya lanjutkan. Mari saya mengundang, rendahkan hatimu. Buka hatimu. Untuk Roh Kudus berbicara secara khusus pagi ini. Saya mau katakan. Jika engkau mengeraskan hati, engkau tidak akan mengalami perubahan. Dan engkau tidak akan mendapatkan berkat dari firman ini. Tapi bersama-sama mari kita merendahkan hati. Dan katakan, Tuhan aku siap menerima firman-Mu. Hanya hati yang siap, hanya hati yang terbuka. Yang akan mampu firman itu bekerja. Bukan hanya didengar. Tapi firman itu mampu merubah hidupmu. Ya, John Maxwell
dalam bukunya The Winning Attitudes mengatakan seperti ini, kalau saya rangkum dengan bahasa saya, sikap hati adalah perasaan terdalam. Ya, kalau tadi apa sih mungkin Bapak Ibu, apa sih sikap hati itu? Menurut John Maxwell, sikap hati adalah ekspresi perasaan, sikap hati adalah ekspresi perasaan terdalam yang diungkapkan melalui tingkah laku. Saya ulangi, sikap hati adalah ekspresi perasaan terdalam yang diungkapkan melalui tingkah laku, dan sikap itu jauh lebih jujur dari perkataan-perkataan kita. Dan sikap hati atau sikap hati kita, dari sikap hati kita bisa melihat dan menilai pribadi seseorang. Maksudnya dengan sikap hati kita dapat memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Hei, dengan sikap hati kita bisa melihat karakter seseorang. Dan dari sikap hatinya kita bisa melihat gambaran apa yang akan dilakukan oleh seseorang itu ketika orang itu mengalami sesuatu. Bahkan sikap hati kita dapat, dengan sikap hati kita dapat meramalkan kehidupan seseorang di kemudian hari. Nangkep maksudnya? Jikalau kita melihat mulai dari muda, anak itu jujur, anak itu rajin, anak itu pekerja keras, maka kita akan melihat anak itu masa depannya paling tidak dia akan baik. Tapi ketika kita melihat mulai dari muda, remaja, anak itu memiliki tingkah laku yang tidak baik, responnya selalu tidak baik, maka kita pun akan bisa melihat kira-kira nanti seperti apa kehidupannya. Jikalau dia sering berkelahi, dia suka bertengkar, ya, maka kita pun akan melihat nantinya kira-kira jadi apa. Kalau tidak ada yang mengarahkan dia, maka pentingnya sikap hati. Maka perlunya kita menjaga sikap hati itu. Ya, sikap hati saya mau katakan lebih penting, sikap hati lebih penting daripada masa lalu kita. Maksudnya apa? Seringkali kita membanggakan, oh aku dulu seperti ini, aku dulu seperti ini, aku pernah lakukan itu, sudah selesai. Wow, tidak. Sikap hati lebih penting daripada jabatan dan kedudukan. Saya mau katakan sekali lagi, sikap hati jauh lebih penting dari jabatanmu atau kedudukanmu. Orang akan hormat kepadamu ketika engkau menjabat, engkau punya kedudukan, engkau punya harta. Tetapi engkau ketika engkau tidak memiliki semua itu dan sikap hatimu tidak benar, engkau akan dilecehkan orang lain. Orang hanya hormat kepada kedudukanmu. Orang hanya hormat karena jabatanmu. Tapi orang itu sebetulnya tidak respect kepada tingkah lakumu. Maka pentingnya kita menjaga sikap hati. Ya. Sikap hati, dengar baik-baik. Sikap hati jauh lebih penting daripada penampilan kita. Engkau boleh memakai sesuatu, tapi dari tingkah lakumu, dari cara bicaramu, dari sikap hatimu, itu tidak bisa menipu. Maka saya mau katakan, penting sekali sikap hati. Dan itu lebih penting daripada penampilanmu. Ya. Ada seorang yang berkata seperti ini, jangan berusaha menjadi seorang yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi seorang yang bernilai. Ya. Sikap hati dapat membangun dan meruntuhkan rumah tangga. Dengar baik-baik. Dengan sikap hati kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang baik, tetapi dengan sikap hati yang jelek, sikap hati yang tidak baik, itu dapat meruntuhkan sebuah rumah tangga. Rumah tangga harus dibangun dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan.
Kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Dan kita menjadi teladan bagi mereka. Ya, kita akan belajar nanti. Sikap hati juga dapat membangun dan meruntuhkan bisnis dan perusahaan kita. Ketika engkau menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Ketika engkau membangun bisnis, miliki sikap dan respon yang baik kepada relasimu. Sikap hati dapat membangun, tetapi dengan sikap hati yang salah, itu dapat meruntuhkan bisnis dan perusahaanmu. Ya, saya mau katakan, jikalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilakumu. Tetapi jika Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikirmu. Ya. Penting supaya kita menjaga sikap hati. Ya. Perubahan dimulai dari sikap hati kita. Kita tidak bisa merubah situasi dan keadaan. Kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak akan bisa merubah istri, suami, dan anak-anak kita. Kita juga tidak bisa merubah hal-hal yang pasti akan terjadi. Tetapi saya mau katakan, yang bisa kita rubah adalah respon kita dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Respon kita itu loh, yang bisa merubah paling tidak adalah hati kita, perasaan kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita, itu tergantung kita. Apakah kita membalas ataukah kita mengampuni dan mengasihi. Semuanya tergantung pada hati ini. Maka Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan mari saya akan membagikan 3 hal saja. Sikap hati orang yang percaya. Tadi kita sudah belajar pentingnya kita menjaga sikap hati. Karena sikap hati bisa menentukan masa depan kita. Dengan sikap hati kita merubah keadaan yang buruk pun terjadi. Tapi ketika kita memiliki respon yang baik, sikap hati yang baik, keadaan yang buruk kita bisa merubah menjadi keadaan yang baik dengan pola pikir yang benar. Dan sikap hati orang yang percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, bagaimana sih sikap kita sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Mari kita akan baca di dalam Matius 7 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Judul perikopnya adalah hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu di mata saudaramu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan, sikap hati orang percaya. Yang pertama, sikap hati kita kepada orang lain itu seperti apa? Sikap hati kita kepada orang lain sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Di Matius ini mengajarkan kita supaya kita tidak menghakimi orang lain. Mari. Manusia itu cenderung merasa dirinya benar. Manusia itu cenderung menyalahkan orang lain. Manusia cenderung cari kebenarannya sendiri. Ya,
Tetapi firman Tuhan yang kita baca, ya sikap hati orang percaya yang harus kita lakukan. Sikap hati kita kepada orang lain adalah jangan engkau menghakimi. Ya. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau kita hanya melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, maka sangat mudah kita melihatnya. Firman Tuhan tadi katakan, jangan engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak tahu. Sikap hati kita sebagai orang percaya kepada orang lain, Tuhan katakan jangan engkau menghakimi, supaya kita pun, saya pun tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan hanya melihat kelemahan dan kesalahan orang lain. Jangan menganggap diri kita selalu benar dan orang lain salah. Ada hukum seperti ini di dalam rumah tangga. Istri selalu benar. Yang kedua, jika istri salah kembali kepada pasal pertama. Wow. Ya, tapi saya yakin ini tidak ada ya di dalam rumah tangga kita. Ya. Mari firman Tuhan katakan, sikap hati orang percaya. Sikap hati kita kepada orang lain. Jangan menghakimi saudaramu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Mengasihi, mengampuni. Intinya jangan ada pikiran kotor. Jangan hanya melihat kesalahan, kekurangan. Sebaik apapun orang lain, ketika engkau hanya melihat kekurangannya, kelemahannya, maka engkau menjadi pribadi yang menghakimi orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Pertama, sikap hati kita kepada orang lain. Firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Ya. Jangan hanya melihat kekurangan orang lain. Sementara engkau tidak mau menerima kelemahanmu. Yang ketiga, jangan munafik. Ya. Keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ya, puji Tuhan. Mari, jangan menghakimi, jangan melihat kekurangan orang lain, dan jangan menjadi orang-orang munafik. Munafik itu seperti apa sih? Ketika kita hanya bisa menuntut, kita sendiri tidak melakukannya. Seringkali itu terjadi ya di dalam kehidupan kita. Oh, kamu seperti ini, sedangkan kita sendiri kita tidak bisa melakukannya. Sikap hati orang yang percaya. Yang pertama tadi sikap hati kita kepada orang lain. Sekarang sikap hati kita kepada diri kita sendiri. Seperti apa sih kita menilai diri kita sendiri? Sikap kita itu kepada diri kita sendiri seperti apa? Kembali ke Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saya mau katakan, dirimu, diri saya, orang yang percaya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibayar lunas. Dan jangan menyerahkan tubuh kita kembali kepada iblis. Sehingga kita kembali melakukan dosa yang sama. Kita melakukan dosa yang seperti dulu lagi. Padahal kita ini sudah diangkat oleh Allah menjadi umat kesayangan dan umat miliknya. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan menyerahkan tubuh kita kepada kuasa iblis. Sehingga iblis itu akan merusak hidup kita. Merusak gambar diri Allah di dalam diri kita. Citra diri Allah menjadi rusak. Mari
engkau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sikap hatimu kepada orang lain jangan menghakimi, jangan menyalahkan, jangan hanya melihat kekurangan orang lain. Dan sikap hati kita kepada Bapa, sadari bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Saya mau katakan, engkau tidak bisa memilih dari siapa engkau lahir. Engkau tidak bisa memilih kulitmu apa, dari ras apa, dari keturunan apa. Engkau tidak bisa memilih. Stephen Jobs berkata seperti ini, engkau tidak bisa memilih ketika engkau lahir dari orang tua mana. Engkau dari warga negara apa. Engkau tidak bisa menyalahkan. Dan engkau tidak bisa menyalahkan takdir ketika engkau lahir dari keluarga kurang mampu, keluarga yang tidak mampu. Tetapi engkau menjadi pribadi yang salah. Ketika engkau menjadi dewasa, engkau tidak mampu merubah nasibmu. Ya, mari kita sudah menjadi orang-orang percaya. Kita sudah dilayakkan, diambilnya, dibelinya, dikuduskannya. Jangan serahkan tubuhmu kepada dosa, kepada anjing, kepada babi. Karena dia dapat mengoyak dan menginjak-injak kita. Lalu kita menjadi orang yang tidak berguna. Katakan kepada saudaramu, sebelahmu, katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Mari pegang dadamu dan katakan dengan iman, aku berharga di mata Tuhan dan aku tidak akan menyerahkan tubuhku kembali kepada dosa. Karena aku milik Kristus. Aku milik Kristus dan aku menjadi umat pilihannya. Jangan kembali melakukan dosa. Itu penting. Sebab firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Aku berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan serahkan tubuhmu kepada iblis. Jangan isi pikiranmu dengan hal-hal yang kotor, yang menajiskan. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, sikap hati kita berikutnya kepada Bapa di surga. Yang pertama tadi sikap orang percaya kepada orang lain. Sikap orang percaya kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, sikap hati kita kepada Bapa di surga. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Apa yang kita dapat dari sini? Sikap kita kepada Bapa di surga. Saya mau katakan, minta sesuai dengan kebutuhanmu. Doa Bapa kami mengajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan mentang-mentang kita menjadi anak Allah. Jangan mentang-mentang kita sudah ditebus maka kita minta sesuatu. Firman Tuhan berkata, mintalah maka diberikan kepadamu. Tuhan tidak akan memberikan kepadamu. Tuhan tidak akan menjawab doamu ketika doa-doamu hanya untuk mementingkan, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Yuk kita miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Minta sesuai kebutuhan. Saya mau mengumpamakan seperti ini. Seorang anak yang taat. Seorang anak yang hidup benar dan mampu menyenangkan hati papa mamanya. Dan anak itu sangat dikasih oleh papa mamanya. Maka papa mamanya mengerti kebutuhan anak itu. Maka anak itu gak usah meminta. Papa mamanya akan memberi yang terbaik untuk anak itu. Demikian juga kita. Mari miliki sikap hati yang benar kepada diri kita sendiri, kepada orang lain.
juga kepada Allah Bapa, maka Dia Bapa yang baik akan memberikan segala sesuatu yang baik dari surga akan diberikan kepada kita, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang siap dan layak untuk menerima berkat-berkat-Nya. Minta sesuai dengan kebutuhanmu. Setelah kita minta, apa yang dilakukan? Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Itu berarti setelah kita meminta sesuai kebutuhan, kita harus terus berusaha. Kita harus terus berusaha, jangan menyerah dengan keadaan, dengan kondisi. Ya sudahlah Pak Teguh, di situasi seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Di tengah-tengah krisis, usaha apa ini yang bisa saya lakukan? Firman Tuhan berkata, minta. Kedua, carilah. Itu bicara bagaimana kita sesudah minta, kita berusaha. Terus berusaha, jangan pernah menyerah. Ya, di setiap langkah hidup kita, jangan menyerah. Carilah, ketoklah, terus minta belas kasihan Tuhan. Ketok pintunya Tuhan. Bapa, tolong aku. Tuhan, aku sudah berusaha. Dan jangan pernah menyerah. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Ya. Minta sesuai dengan kebutuhan kita. Terus berusaha. Dan kalaupun engkau tidak menerimanya, mengucap syukurlah. Itu akan meneguhkan hatimu. Ucapan syukur akan memampukan kita melewati masa-masa krisis. Mari kiranya sikap hati ini yang dimaui oleh Bapa, kita mau lakukan. Sikap hati kita kepada diri kita sendiri. Sadari engkau berharga di mata Tuhan. Sikap hati kita kepada orang lain. Jangan suka menghakimi. Jangan hanya melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Tetapi miliki pikiran positif. Sikap hati kita kepada Bapa di surga. Mari minta sesuai dengan kebutuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang taat. Dan teruslah berusaha. Jangan pernah menyerah. Dan mengucap syukurlah. Kesimpulannya adalah dalam kenyataannya Tuhan menginginkan Anda dan saya untuk selalu menjaga hati kita. Mengapa? Karena disitulah dari hati itulah terpancar kehidupan kita. Ketika hati Anda dan hati saya sedang tidak beres atau mengalami luka batin, maka akan terlihat dari perkataan saya atau tindakan saya atau perkataan saya atau raut wajah saya. Mari, biarlah kita mampu memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana supaya kita memiliki sikap hati yang benar? Sikap hati yang benar kepada diri kita sendiri, sikap hati yang benar kepada orang lain, dan sikap hati yang benar kepada Bapa di surga. Formulanya ada di dalam Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ketika kita mampu memiliki pikiran yang benar, sikap hati yang benar, kita mampu memikirkan yang baik, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, maka kita mampu memiliki pikiran positif kepada setiap orang. Kita pun mampu memiliki pikiran positif kepada diri kita sendiri. Dan kita mampu menerima rancangan dan kehendak Allah dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Miliki sikap hati yang benar kepada diri kita sendiri. Sikap hati yang benar kepada orang lain dan kepada Bapa di surga. Dan hiduplah dalam perkenanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan
untuk apa yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk menjaga hati kami. Ajar kami untuk menjaga sikap dan respon kami terhadap apa yang kami terima, apa yang terjadi dengan hidup kami. Biar kami memiliki sikap hati yang benar, respon yang benar dengan apa yang terjadi dengan hidup kami. Karena kami yakin segala sesuatu yang terjadi dengan seizin Tuhan. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Demikian juga yang terjadi kepada setiap kami umat-Mu ya Bapa. Ajar kami tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau menjaga hati kami. Kami mau menjaga sikap hati kami. Kami tidak mau menghakimi orang lain. Dan kami tidak mau menyerahkan diri kami, hidup kami kepada dosa lagi. Karena Engkau sudah mati. Engkau sudah menebus kami dan melayakkan kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi umat pilihan-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Maka kami tidak akan menyerahkan hidup kami kepada dosa lagi. Biar kami memiliki sikap hati yang benar kepada Bapa di surga. Kami bukan menjadi orang-orang yang tamak, tapi kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup setiap umat-Mu. Kami semua diberkati. Bila damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikiran setiap pribadi yang mendengar, yang mau merendahkan hati dan mau mengambil langkah-langkah perubahan hidup seturut firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengar firman dan saya percaya semua kita yang mendengar, kita semua yang menikmati ibadah ini, kita semua diberkati oleh Bapa di surga. Mari siapkan hatimu dan ambil keputusan. Hari ini aku mau berubah Tuhan. Dan perubahan dimulai dari setiap kami ya Bapa. Kami rindu hari ini kami menerima berkah dari surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Terimalah berkat dari surga, anugerah dan kemurahannya, kebaikannya memenuhi engkau dan seisi rumahmu. Diberkati keluargamu, diberkati anak cucu menantumu, dan diberkati seluruh lumbung-lumbungmu. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.